Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, belajar bareng lagi ya bareng Bu Yogi. Dan kali ini kita akan belajar tema 1 subtema 2 pembelajaran 4 dengan tujuan sebagai berikut. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Coba amati gambar yang ada di sebelah kiri. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Untuk gambar pertama adalah pegunungan, gambar kedua adalah sungai, gambar ketiga danau, gambar keempat waduk. Pegunungan merupakan kenampakan alam. Kemudian sungai juga merupakan kenampakan alam. Kalau danau termasuk kenampakan alam juga. Dan yang terakhir waduk merupakan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Kenampakan alam adalah bentang alam yang terjadi dengan sendirinya. Contohnya seperti tadi yang ada di gambar, seperti gunung, laut, danau, pantai, dan sungai. Sedangkan kenampakan buatan adalah kenampakan yang dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu. Contohnya seperti waduk, sawah, pemukiman, stasiun, dan bandara. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayahnya memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Ayo kenali negerimu lebih dekat lagi. Mari kita lihat bentang alam Pulau Papua secara umum. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Kemudian mari kita lihat bentang alam secara umum di Pulau Jawa. Ada Gunung Merapi, Merbabu, Semeru, Bromo, dan Lawu. Kemudian ada Lembah Grand Canyon, Lembah Dieng, dan Lembah Kaliurang. Untuk bukitnya ada Bukit Sumedang, Bukit Kidul, Bukit Candi Abang. Sungainya ada Sungai Ciliwung, Sungai Brantas, Sungai Bengawan Solo. Untuk dataran rendah ada Dataran Rendah Madiun, Surakarta, dan Semarang. Pantainya ada Pantai Anyer, Pangandaran, Kelayar, dan Parangtritis. Kemudian kita bisa lihat bentang alam secara umum di Pulau Sumatera. Selanjutnya, bentang alam secara umum di Pulau Kalimantan. Selanjutnya di Pulau Sulawesi. Kemudian, bentang alam secara umum di Pulau Papua.
Kemudian di Kepulauan Maluku. Kemudian tentang alam secara umum di Pulau Bali. Kepulauan Nusa Tenggara, bentang alam secara umumnya bisa dilihat ya. Selanjutnya, kita akan belajar keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Dengan ciri-cirinya sebagai berikut. Suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Kemudian tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, sehingga banyak penguapan dan mengakibatkan hujan. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Tahukah kamu bahwa bentang alam, kondisi fisik wilayah, dan keadaan iklim berpengaruh terhadap besar dan beragamnya flora dan fauna? Begitu juga yang terjadi di Indonesia. Nah, kita bisa lihat teks beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Kalian bisa buka di buku tema 1 halaman 96 sampai 97. Dan ini ide pokok dari masing-masing paragraf tadi. Kalian bisa tulis di buku latihan ataupun buku tugas kalian. Kemudian, persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi dua, ada Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur seperti Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristik Indo-Malayan, jenis meranti-merantian sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya, kemudian jenis anggreknya sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis nangka, dan terakhir tidak banyak tumbuhan sagu. Sedangkan karakteristik Indo-Australian, jenis meranti-merantian hanya sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggreknya banyak, tidak terdapat jenis nangka, dan banyak terdapat tumbuhan sagu. Bentang alam yang bervariasi dan luas yang terpisahkan ke dalam pulau-pulau juga membuat beragamnya fauna di Indonesia. Amatilah bagian persebaran fauna di Indonesia berikut ini. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace, fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat atau disebut tipe Asiatis mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Contohnya
gajah. Badak bercula 1, macan, kerbau, orangutan. Ada lagi banteng, tapir, rusa, monyet, babi hutan, bekantan. Sedangkan jenis reptilnya ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Sedangkan jenis burungnya ada burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam jenis unggas. Untuk fauna Indonesia bagian tengah tipe peralihan, wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Weles, mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ada contohnya babi rusa, kuskus, banteng, komodo, kakatua, anoa, kuda, monyet, saba, babi, beruang, ikan duyung, monyet hitam, tarsius, dan sapi. Untuk reptilnya ada biawak, buaya, dan ular. Burungnya ada burung maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan nuri. Kemudian untuk fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australik mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Contohnya ada beruang, kanguru, macan, cendrawasih. Ada lagi walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, dan kelelawar. Untuk jenis reptil ada ular, kadal, buaya, dan biawak. Untuk burungnya ada burung cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, dan namudur. Berikutnya, mari kita berlatih. Pasangkanlah dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengalaman nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu cocok dengan nilai-nilai mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan. Sedangkan sila kedua yaitu menjenguk teman yang sakit. Sila ketiga, menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila sila ketiga. Sila keempat, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Kemudian yang terakhir tentu sila kelima, mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Kemudian mari kita amati gambar yang ada di sebelah kanan. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gambar pertama tentunya sesuai ya dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua tidak sesuai. Yang ketiga sesuai. Yang keempat sesuai ya, ini gotong royong untuk membangun rumah. Yang kelima tidak sesuai karena membuang sampah sembarangan. Yang keenam sesuai. Yang ketujuh sesuai menjenguk teman yang sakit ya. Kemudian yang terakhir tidak sesuai karena melakukan perburuan liar. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini dari Bu Yogi. Terima kasih dan tetap semangat, tetap stay tune dengan channel Bu Guru. Ada pantun dari Bu Guru. Pergi mencukur ke tempat Pak Mamat, perginya bareng Sonya. Tetap ceria dan semangat sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.